I think I'm falling in you deeply and slowly. 내가 뭘 하는지 또 막 모를 정도로 I wanna be your Alexandro. I need a love dictionary. I need a love theory. I need you. I need you. Konsep administrasi tidak jauh berbeda dengan manajemen. Administrasi ialah proses mengelola atau mengatur sumber daya, termasuk manusia, waktu, dan materi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Fokus utamanya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Husaini Usman, terdapat 7M tambah 1I elemen-elemen yang harus dikelola dalam administrasi. 7M tambah 1I ini ialah elemen-elemen yang sering dipakai dalam dunia administrasi untuk mengelola suatu organisasi atau kegiatan. Di mana 7M ditambah 1 itu diantaranya M yang pertama ada man atau manusia, yakni orang-orang yang terlibat di dalam organisasi atau perusahaan, di mana terdiri dari staf, karyawan, pimpinan, dan lain-lain. Kelas manusia ini perlu dikelola karena menurut teori X dan Y, di mana menurut teori X manusia itu memiliki, siapapun manusia memiliki sifat malas. Sedangkan menurut teori Y, walaupun dia memiliki sifat malas, tapi dia masih memiliki motivasi dalam hidup. Jadi maka dari itu perlunya pengelolaan terhadap manusia agar sifat malas tersebut tidak menguasai dirinya. Kemudian yang kedua ada money atau uang, yakni adalah sumber daya keuangan yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau proyek. Kemudian ada material, yakni adalah semua bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan atau digunakan untuk mengelola sebuah organisasi atau proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya ada mesin atau teknologi. Mesin ini ialah teknologi atau alat yang digunakan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan di organisasi atau proyek yang sedang dijalankan. Berikutnya ada market atau pasar, di mana market ini adalah tempat untuk, yakni tempat atau sasaran di mana produk atau jasa yang dihasilkan dari organisasi atau proyek tersebut ditawarkan di tempat tersebut. Berikutnya ada minute atau waktu yang diperlukan dalam menjalankan proyek atau organisasi. Berikutnya ada informasi, melingkupi data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional. Jadi 7M tambah 1I ini adalah elemen-elemen penting dalam mengatur sebuah organisasi atau proyek ataupun sebuah kegiatan agar berjalan dengan lancar. Pertama, kita butuh man atau orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tanpa orang, organisasi tidak akan berjalan. Kemudian ada money atau uang. Money ini ya jelas penting dalam mengelola sebuah organisasi atau proyek ataupun kegiatan yang digunakan untuk membiayai segala bentuk kegiatan tersebut. Kemudian ada material atau barang-barang yang kita pakai untuk bekerja, misalnya komputer, kertas, pulpen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mesin, yaitu teknologi yang kita gunakan atau alat-alat yang digunakan untuk membantu proses kerja kita, seperti mesin produksi dan juga komputer. Selanjutnya ada metode atau cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Dan tidak kalah pentingnya ada market, tempat kita memasarkan
menawarkan barang-barang yang sudah kita produksi tersebut. Bisa dibilang market ini adalah target pasar. Selanjutnya ada minutes atau waktu ini yang harus kita atur agar pekerjaan tidak lalai dan molor nantinya. Selanjutnya ada information. Nah, hal ini penting, sangat-sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi agar nantinya tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan. Nah, itu dia kenapa 7M ditambah 1 itu perlu dikelola agar tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengertian administrasi. Administrasi itu sebenarnya adalah proses mengatur segala hal yang ada di organisasi atau kegiatan agar berjalan dengan lancar. Nah, jadi di dalam administrasi kita mengatur sumber daya seperti orang-orang, uang, waktu, dan barang-barang yang kita punya. Kemudian kita buat rencana, lalu tentukan tugas siapa saja, dan kemudian terus menjalankan dan mengawasi hasil kerjanya. Intinya organisasi itu bukan cuma tentang mengurus laporan di kantor, membuat dokumen, namun juga lebih ke mengatur segalanya agar tujuan yang sudah kita susun dari awal dengan baik tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, tercapai dengan efisien dan efektif. Kemudian mengenai administrasi yang tak jauh berbeda dengan manajemen, ada perbedaan dari keduanya, di mana administrasi ini non-profit atau tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen itu profit, yaitu mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja di dunia administrasi disebut administrator, sedangkan yang bekerja di manajemen yaitu disebut manajer. Nah, apa sih bedanya manajer dan administrator? Nah, administrator itu lebih ke memimpin dan mengajarkan, sedangkan manajer ini lebih ke memerintah dan berkuasa. Apa bedanya dari memimpin dan berkuasa tersebut? Nah, di dalam memimpin, seseorang itu akan melatih, mengajarkan dengan niat yang baik, ya kan? Kemudian menciptakan kebanggaan. Nah, administrasi dan manajemen itu sebenarnya mirip, tapi ada bedanya, di mana administrasi itu lebih fokus ke proses pengelolaan dan pengaturan secara keseluruhan. Biasanya lebih banyak di bagian perencanaan, pengelolaan, pengaturan, pengorganisasian, dan pengawasan. Jadi organisasi itu lebih ke mengurus hal-hal besar seperti kebijakan dan aturan-aturan yang ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian pada manajemen lebih ke bagaimana cara kita menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh administrasi. Kemudian manajemen ini lebih ke mengatur orang-orang, memberikan tugas, dan memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh administrasi. Kemudian juga manajemen ini menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Jadi simpelnya itu administrasi yang membuat rencana, lalu manajemen lah yang menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh organisasi tersebut. Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Yang pertama yakni terwujudnya PBM dan PAKMB yang bermakna. Kemudian ada peserta didik yang aktif dalam mengembangkan diri. Selanjutnya memiliki kompetensi manajerial. Lalu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Lalu perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dan akuntabel. Selanjutnya meningkatkan citra positif dari pendidikan itu sendiri. Bukan hanya itu, ada tujuan lain dan manfaat lainnya dari administrasi pendidikan
tersebut. Yang pertama, manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, pengelolaan yang lebih terstruktur. Dengan administrasi yang baik, pengelolaan lembaga pendidikan lebih teratur, dan mulai perencanaan sampai pelaksanaan. Kemudian, optimalisasi sumber daya, yakni sumber daya yang ada, baik itu manusia, keuangan, maupun fasilitas, bisa kita kembangkan dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Lalu, penanya itu, tingkatkan mutu pendidikan. Karena administrasi pendidikan mengatur semua proses, baik mutu pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang lebih terjamin. Lanjut, memudahkan evaluasi. Administrasi yang baik membuat evaluasi atau pengawasan jadi lebih mudah untuk dilakukan, dan kita jadi lebih mengetahui mana yang perlu diperbaiki dan mana yang harus ditingkatkan. Lalu ada tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Administrasi pendidikan ini bertujuan untuk mengatur segala sumber daya, baik itu guru, fasilitas, ataupun kurikulum, agar pendidikan bisa lebih baik dan juga lebih efektif tentunya. Selanjutnya masih ada efisiensi pengelolaan, di mana sekolah atau lembaga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Segala proses dan sumber daya harus benar-benar diatur secara efisien dan efektif. Lalu ada mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan ini membantu agar tujuan pendidikan ini bisa tercapai dengan baik, misalnya mencerdaskan siswa dan mengembangkan karakter mereka. Lalu ada koordinasi yang baik. Administrasi pendidikan ini juga berfungsi untuk berguna untuk memperbaiki koordinasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak-pihak yang terkait. Oke, selanjutnya adalah profesi. Secara etimologi, profesi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, dan juga berasal dari bahasa Latin, yaitu professus, di mana artinya adalah mampu atau ahli dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian, menurut terminologi, profesi adalah suatu profesi yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya. Jadi apa yang dimaksud dengan profesi ini adalah jabatan yang menuntut suatu keahlian, keterampilan, maupun keilmuan tertentu. Kemudian menurut KBBI, profesi ini adalah bidang keahlian yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan dan keterampilan tertentu. Suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok, di mana 3 pilar pokok tersebut yaitu yang pertama ada keahlian, kemudian ada pengetahuan, yang ketiga ada persiapan akademik. Dikutip dari e-book Profesi Guru oleh Jumrah Jamil SPD MPD, keahlian dan pengetahuan profesi ini didapatkan dengan atau melalui pendidikan atau pengalaman. Pasalnya, seseorang dengan profesi tertentu menggunakan suatu metode ilmiah atau teori untuk bisa memecahkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Dalam melakukan tanggung jawab dan tugasnya, profesi ini memiliki kode etik dan juga dikontrol oleh organisasi profesi melalui majelis etik profesi. Jabatan atau pekerjaan profesi perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat, baik itu personalitas, baik itu profesionalitas atau tingkat kualitas secara nyata atau melalui dukungan aspek ilegal. Artinya pekerjaan yang disebut dengan profesi ini tidak bisa dipegang oleh sembarangan orang. Jika
Jika kita simpulkan, profesi ini merupakan sebuah keahlian atau kepandaian khusus yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui pendidikan karena dia merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tertentu. Nah, guru merupakan profesi di mana dalam memangku pekerjaannya, guru sejatinya seorang guru harus dipersiapkan melalui pendidikan tertentu. Nah, hal ini biasa disebut dengan adanya ciri keilmuan. Selanjutnya kita masuk ke keguruan. Keguruan ini berkaitan dengan segala sesuatu tentang profesi guru. Ini bukan cuma soal mengajar di kelas, tapi bagaimana seorang guru itu bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan membentuk karakter siswanya. Jadi keguruan ini lebih luas dari yang dikira. Keguruan ini lebih luas dari mengajar materi pembelajaran, karena guru juga berperan besar dalam perkembangan mental, sosial, dan moral dari murid-muridnya. Selain itu, keguruan ini juga melibatkan keahlian khusus yang didapatkan lewat pelatihan dan pendidikan, supaya guru bisa mengajarkan dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan siswanya. Profesi keguruan itu ialah seseorang yang mempunyai latar belakang keguruan, mempunyai keahlian dalam mengajar, mendidik, dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya ada kode etik keguruan, kode etik profesi guru. Setiap profesi pasti mempunyai kode etik tertentu, termasuk profesi keguruan. Dengan adanya kode etik ini, maka akan menjunjung tinggi martabat profesi dari meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, meningkatkan mutu profesi. Setiap guru diwajibkan memiliki kode etik dalam mengajar. Yang pertama ialah seorang guru harus menghargai pendapat dari murid-muridnya. Yang kedua, guru juga harus menggunakan kata-kata yang sopan yang tidak menyinggung pada murid-muridnya. Seorang guru harus memakai pakaian yang sopan karena mempengaruhi proses pembelajaran. Guru juga tidak boleh memarahi muridnya yang melakukan kesalahan. Guru hendaknya melakukan hal-hal yang bisa merubah sikap muridnya dari yang salah tersebut menjadi lebih baik. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai administrasi pendidikan yang mencakup tadi sudah ada profesi, keguruan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya Diva Sasina, pamit undur diri. 뭐랄 수가 있어야 말이지 말로 넌 못하게 연습 펼쳐져야 한다는데 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러